Halo guys, back to my channel again. Oh ya, teman-teman di sini gua mau ngasih tahu sama kalian tips setelah kalian lulus kuliah atau lulus sidang terserah. Yang penting kalian statusnya udah bukan lagi mahasiswa. Ini tips yang udah pernah gue jalani dan alhamdulillah gue sampai saat ini udah dapet kerja. Jadi dulu Januari gue lulus sidang, bulan Februari gue nganggur sebulan, dan di bulan Maret tanggal 9 itu gue keterima kerja untuk pertama kalinya. Pengalaman gue, tips yang mau gue kasih buat kalian adalah pertama kalian tuh harus siapin dulu yang namanya surat keterangan lulus. Jadi buat teman-teman, setelah kalian sidang, terus setelah kalian proses revisi sampai akhirnya kalian kelar, sampai proceeding, terus atau yang lain-lain tergantung kampus kalian, itu udah semua selesai, kalian langsung ke kampus, terus buat surat keterangan lulus. Nantinya surat keterangan lulus ini jadi surat penggantinya ijazah kalian sebelum ijazah keluar. Ya, bahasanya gitu deh intinya. Jadi pas kalian lulus itu, kalian harus langsung inget-inget, oh iya, surat keterangan lulus, karena itu sesuatu yang penting banget buat kalian bisa cepet keterima kerja. Tapi buat kalian yang gak pengen langsung kerja, maksudnya kalian yang pengen langsung S2 ya silakan, tapi yang pengen main-main atau menikmati hidup silakan. Tapi menurut gua, kalau kita ngelamar kerja tuh jangan nanti-nanti, soalnya kan kita nggak tahu ya peluang tuh lagi ada di mana, kapan. Ya jadi berdoa aja. Nah kemudian yang kedua yang disiapin itu adalah CV. Nah setelah kalian buat CV ini, gue sih personal gue bikin CV tuh dua. Yang pertama CV dalam bentuk dokumen yang wording. Jadi tuh di situ CV-nya agak baku sih, tulisan kayak cuman ya nama bla 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 sampai akhirnya kayak pengalaman gue. Terus yang CV yang kedua adalah CV kreatif gue. Nah di CV kreatif ini gue buat dengan dua bagian. Yang sebelah kiri itu kayak nama gue, terus sama alamat kontak person. Nah sebelah kanan nih gue masukin pendidikan sama pengalaman. Nah pas di pengalaman itu teman-teman, kalian tuh gak boleh lupa bagian yang paling atas yang kalian tulis itu adalah pengalaman terbaru kalian. Ya misalkan kalian pernah magang di mana, atau memang kalian pernah part time di mana, yang terbaru dalam hidup kalian itu harus kalian taruh di posisi atas. Jadi setelah itu baru pengalaman selanjutnya. Dan kalau bisa selama di CV, buat pengalaman itu kalian jadikan sebagai pointersnya. Jadi kayak inti utama dari CV tuh ya kalian saat orang lihat tuh ya langsung ke pengalaman. Oh ya ini pengalamannya jauh lebih bagus. Soalnya biasanya kata mantan HRD aku waktu di DMC dulu, dia bilang biasanya pengalaman itu yang langsung dilihat duluan sama HRD. Nah setelah CV, ini yang ketiga itu yang paling penting, yaitu portfolio. Nah buat teman-teman, portfolio ini gue juga diajarin sama senior-senior gue sih. Jadi dari magang pun gue udah buat portfolio, sampai akhirnya portfolio ini berlanjut buat gue ngelamar kerja. Jadi alhamdulillah dengan adanya portfolio gue yang ini tuh jadi jembatan gue dengan perusahaan yang dulu gue pernah kerja di bulan Maret itu. Sebenarnya portfolionya juga simpel sih. Yang pertama tuh gue kayak cuma nulis kayak fotografi. Misalkan gue kan basicnya jurnalistik. Jadi pengalaman-pengalaman gue yang kayak skill fotografi tuh gue cantumin di sini. Terutama buat kalian yang suka fotografi, kalian masukin aja foto apa sih yang menurut kalian membuat interest. Kalau gue kan lebih suka human interest, akhirnya gue buat story kan. Jadi kayak gue buat layout story gitu. Nah habis itu tulisan karena gue jurnalistik, jadi ya tulisan dalam WordPress gue masukin. Terus tulisan yang pernah masuk ke dalam himpunan mahasiswa jurnalistik di kampus gue yang pernah jadi majalah, itu juga gue masukin ke dalam portfolio gue. Nah setelah itu gue juga masukin tulisan yang pernah masuk ke media-media besar. Ya cuman satu doang sih, gue di Gensindo, itu juga gue masukin karena itu sebagai penunjang lu, maksudnya pengalaman apa sih yang udah pernah lo buat gitu kan di portfolio. Nah setelah itu gue masukin juga link YouTube gue. Maksudnya biar mereka juga kayak
apa ya bahasanya ya, biar kayak mereka tuh bisa lihat apa sih skill kalian selain nulis foto, atau kalian bisa speak up, public speaking, atau kayak gimana. Oh ya teman-teman, ini tuh udah 2 kali gue ngalamin. Jadi waktu itu gue pernah ngelamar di Jobstreet juga waktu masih bulan-bulan Juni. Itu gue ngelamar di Jobstreet, ada orang yang interest sama gue karena mereka lihat Instagram gue. Jadi Instagram itu juga termasuk salah satu portfolio kalian, yang kalian emang misalkan fotonya kalian lepas lah dari fotogenik, misalkan karya-karya kalian tuh kalian masukin Instagram, itu juga jadi salah satu portfolio kalian. Karena waktu gue di DMC dulu, kayak Pak Syaf, dia tuh pimpinannya, itu tuh dia langsung ngestakin Instagram gue, terus kayak dia langsung nanya-nanya experience apa aja sih yang pernah kamu lakukan, karena dia tahu gue punya experience karena dia liat Instagram gue. Terus sama hasil-hasil, terus pas gue kayak coba namanya apa public speaking kayak gitu-gitu, akhirnya ya mereka bisa tahu skill gue sampai mana. Terus waktu kemarin di bulan Juni juga gue ada panggilan kerja sebenarnya, itu untuk jadi fotografer produk. Begitupun dia pas di Jobstreet-nya itu dia bilang dia kenapa interest memanggil gue karena dia lihat portfolio gue di Instagram. Jadi menurut gue Instagram itu sekarang powernya kuat banget dan kayak menggambarkan diri lu tuh siapa. Tapi kalau buat teman-teman yang nggak membiasakan menaruh data di Instagram, maksudnya hasil karya kalian di Instagram juga nggak apa-apa, kalian bisa buat kayak suatu website atau WordPress kalian itu kalian masukin untuk portfolio digital kalian, itu juga nggak apa-apa, bagus kok. Karena di WordPress sendiri juga bisa masukin foto, bisa masukin tulisan, bahkan video. Jadi itu beberapa tips gue untuk teman-teman yang baru lulus. Jadi selain kalian berusaha, jangan lupa untuk terus berdoa. Good luck buat teman-teman semuanya. Oke, bacot gue banyak banget Mas Rukman.